Menantu perempuan. Keadaan Jue ini kamu sudah lihat sendiri. Sudah terbaring selama lebih dari 3 bulan. Semua cara sudah nenek coba, tapi tetap tidak bisa bangun. Jadi nenek terpaksa menggunakan cara yang tidak terlalu ilmiah. Nenek, aku mengerti perasaan nenek. Anak yang baik sekali. Kalau begitu nenek, tidak akan mengganggu waktu kalian. Baik. Akhirnya pergi juga. Rok ini terlalu berat. Wah. Sangat nyaman sekali, akhirnya bisa istirahat. Maaf, hampir membuatmu sesak. Wah. Lumayan tampan juga ya. Yah, ototnya juga kencang. Tapi gak tahu ya bisa nggak ngepuk Zhao Minghui itu langsung terbang. Tampan banget. Sayang kalau gak dipamerin. Ayo foto dulu terus kirim ke Zheng Xiaxiao, itu cewek. Bibirnya agak pucat, aku ada caranya. Ayo aku bantu perbaiki. Wah, kaya. Aku kaya. Wah, kaya. Wah, aku bilang kan aku bakal sukses muda. Cincin ini cantik banget meskipun gak seharga emas, tapi cantik kan? Ya udah deh, aku paksa pakai aja. Wah. Wah, kaya. Botol ini kayaknya mahal. Yah, cuma jelek dikit. 10 juta. Botol jelek ini mana mungkin 10 juta. Wah, kamu nipu. Kenapa? Jue, kamu bangun. Nenek. Aku bilangkan menantu ini membawa keberuntungan buat Jue kita. Lihat aja dia bikin bangun. Iya nyonya muda ini. Jodoh dari langit bisa bikin Jue selamat. Aku langsung kirim pesan ke Dokter Fu. Biar dia cepat datang. Muka ini kenapa ya? Menantu mana? Hahaha. Hai nenek. Hahaha. Aku cuma mau coba, ini cocok nggak? Berhenti. Menantu baikku harusnya gini. Penuh perhiasan. Wah. Nenek tadi kan mau tanya. Muka Jue kenapa? Oh, aku lihat di internet ada yang bilang di muka dikasih lipstik membantu pemulihan, terlihat segar. Haha, aku juga demi kebaikan Jiwi, jadi aku coba membantunya. Nenek omongannya yang ngawur ini. Kamu juga percaya? Bukankah kamu sudah sadar? Menantu kamu benar-benar hebat. Tidak. Oh iya? Nenek belum memperkenalkanmu. Ini adalah nenekmu. Menantu yang dipilih dengan hati-hati. Sheng Xier dari keluarga Sheng di utara kota. Aku tidak peduli apa itu Sheng Xier atau Sheng apapun. Aku tidak mau suruh dia pergi. Sheng Zongjun. Ingin aku dengan lancar menggantikan pernikahan. Mimpi yang indah. Maaf nenek. Sebenarnya aku bukan Sheng Xier, namaku Sheng Yilan. Begini ceritanya, aku terpaksa menikah ke sini untuk mengambil kembali warisan ibuku. Maaf, aku telah menipumu.
Cepat atasi mereka, suruh mereka mengembalikan mas kawin. Usir mereka dari kota ini dan batalkan pernikahan denganku. Biarkan aku pergi. Bagus sekali. Ah. Untung kamu bukan anak selingkuh itu. Masalah keluarga Sheng ini semua orang tahu. Awalnya sang master bilang, suruh Jue menikahi anak perempuan keluarga Sheng. Aku tidak terlalu setuju tapi ternyata kamu tanpa sengaja menikah ke keluarga Gu. Begitu masuk, langsung membuat Jue sadar. Ini adalah jodoh yang ditakdirkan. Ya nenek, sebenarnya Tuan Gu sudah sadar, jadi aku tidak ada gunanya lagi. Bolehkah aku pergi sekarang? Bagaimana bisa? Kamu sudah menikah dengan Jue, jadi tenanglah. Tinggal di keluarga Gu. Aku. Nenek, Aku menghabiskan 50 juta untuk menikahkanmu, jangan bikin masalah. hanya 50 juta nanti aku transfer. Biarkan dia pergi. Keluarga Gu aku yang berkuasa. Jiwie sudah sadar. Changxi cepat tunjukkan padanya. Pemulihannya sangat baik, waktu bangunnya sesuai dengan prediksi saya. Fungsi tubuh tidak ada masalah besar, tinggal istirahat saja. Nenek, kamu dengar aku bangun sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Perkawinan yang diatur aku tidak mau menerimanya. Aduh nenek, jangan susahkan diri. Kebetulan aku juga tidak ingin menikah. Ini kebetulan sekali. Pelan-pelan, tidak usah hantar. Aku sekarang segera langsung pergi. Aduh Gu Jue. Aku sudah susah payah mencari calon istri untukmu. Kamu malah membuatnya pergi begitu saja. Tunggu, apakah kamu masih memikirkan mantanmu? Tidak mungkin, Nenek. Perkawinan bukan main-main, aku hanya ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Pulanglah. Aduh, lihatlah calon menantuku. Sudah keluar pintu besar. Betapa bagusnya calon istri itu. Jue, coba pikirkan lagi. Bagaimana jika suatu hari tubuhmu bermasalah lagi? Lalu bagaimana? Nenek, mana mungkin ada masalah. Dia bilang fungsi tubuhku sekarang sedang perlahan pulih, tidak akan ada masalah. Kamu akan menyesal. Menyesal mana mungkin. Nenek tidak percaya, lihatlah sangat bagus. Jiwie, tuan muda. Orang cepat. Cepat cari calon menantuku, bawa dia kembali. Tempat tidur ini kok jadi keras. Kamu kok masih di sini? Kamu kok ada di tempat tidurku, aku kok di lantai? Bisakah kamu tanya satu pertanyaan saja sekaligus? Pertama, aku pasti diundang oleh nenek dengan tulus dan dengan mahar tambahan. Dipanggil kembali. Kedua, kamu terlalu banyak tempat di tempat tidur. Aku minta kamu turun dulu sebentar. Aduh, capek sekali aku. Kamu benar-benar serakah. Cepat pergi dari keluarga Gu, kalau tidak aku akan. Kamu kalau tidak kamu akan bagaimana? Kalau tidak kamu akan pingsan di depan aku. Aku hanya terlalu lama berbaring, terlalu lemas saja. Kok kamu bisa bicara seperti itu? Aku cuma lemas karena terlalu lama berbaring. Kamu perlu segitunya? Baru aku pergi kamu langsung pingsan. Kamu ini laki-laki yang manja banget sih. Kamu. Cepat kembalikan uang nenekku. Lalu pergi dari keluarga Gu. Ahaha. Bukan begitu, bukan begitu. Aku cuma bercanda. Ayo minum. Aku nggak mau minum. Ku dengar sebelum kamu kena musibah, nenek sudah menjodohkan kamu. Kamu bilang kalau aku pergi nenek bakal cari orang lain, gimana? Mending aku temani kamu main sandiwara, bikin nenek senang. Sampai kamu nemuin orang yang kamu suka, baru kita cerai. Dia bilang ada benarnya juga. Selama pernikahan berlangsung semuanya
Harus dengerin aku. Tentu aja nggak masalah setelah aku terima uangnya kamu jadi bosku. Oke, kamu bisa keluar sekarang. Hem. Hem. Kamu mau apa lagi? Bos, aku mau pulang kampung beberapa hari lagi, kamu bisa temani aku? Ham. Tukang peliting. Ayo, bagus banget. Seperti Minghui yang berpendidikan tinggi ini. Masuk ke keluarga Sheng kita. Keluarga Sheng kita punya penerus. Sier memang jago milih. Kamu balik buat apa? Tentu aja balik buat ambil warisan ibuku. Nih, ini dokumen wasiatnya. Setelah aku menikah, semua saham perusahaan akan dialihkan ke aku. Kamu selama ini cuma memegang sementara, bukan begitu? Apa memegang sementara? Jangan ngomong sembarangan. Dokumen ini sudah disahkan notaris, jangan coba-coba. Kamu bohong, perusahaan ini bukan milikmu ya? Bukan begitu Minghui. Pasti dia yang ngibul. Bohong atau nggak, buka aja biar tahu. Banyak bacot. Lihat apa, pasti palsu. Mau ambil saham ibumu bukan nggak bisa. Bos Feng dari grup Shengxi. Sejak terakhir kali bertemu denganmu dia terus memikirkannya. Begini saja kamu temani dia makan. Nanti aku akan memberikan sebagian saham ibumu padamu. Makan. Bos Feng itu terkenal dengan tangan nakalnya. Kamu tidak tahu apa artinya makan dengannya. Tahu pun mau bagaimana? Lagi pula kamu sudah menikah dengan orang yang koma. Hidupmu sudah seperti ini, ayah memberimu kesempatan untuk merasakan kehidupan normal. Kalau kamu suka, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Harta ibuku bukan urusan kalian untuk tidak memberikannya. Aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Lebih baik surat istri simpananmu yang pergi. Dia dulu memang bekerja di bidang ini, bukan? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi aku tetap adalah istri sah ayahmu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padaku? Dasar jalan, aku akan melaporkanmu karena pencemaran nama baik. Laporkan saja, buktiku banyak. Oh ya, kamu mau lihat foto ibumu yang dulu menjual senyum. Brengsek. Kamu. Dua kalimat ini sudah bosan aku dengar. Aku pukul. Sier. Hari ini aku pasti dapatkan warisan ibuku. Sebentar lagi pengacara yang mengurus surat wasiat ibuku akan datang. Kalian bisa mulai berkemas dan pergi dari rumahku. Sier, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Nanti apapun yang terjadi jangan naik ke atas. Oak. Percayalah padaku. Ibu aku sudah menahan diri cukup lama. Akhirnya aku bisa mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Aduh, sakit. Ini aku. Kamu mau apa? Itu Lanlan. Aku menyesal. Baru setelah kamu menikah aku sadar betapa aku mencintaimu. Bagaimana mau kembali ke jalan yang benar? Kembali padaku. Ayah. Iya, apanya kamu cuma melihat? Aku akan mengambil alih harta keluarga Sheng. Sekarang datang minta maaf, bilang cinta. Kamu nggak merasa jijik? Lanlan, aku serius. Lagi pula kita sudah lama bersama, kenapa kamu nggak tahu? Aku ini orang seperti, apa benarkan aku tipe orang yang cari muka sama orang kaya? Kamu iya. Dan jangan lupa, aku sudah menikah. Lanlan, suamimu yang koma itu. Nggak bisa kasih kamu kebahagiaan gini aja. Aku bisa jadi orang luar asal kamu mau. Biarkan aku di sampingmu, oke? Wah, Zhao Minghui. Tingkat ketidakmaluanmu semakin gak masuk akal. Yang gak tahu bakal mikir kamu sangat mencintaiku sampai mau jadi orang ketiga. Lanlan, aku nggak peduli kamu percaya atau nggak, aku benar-benar serius. Sudahlah, suamiku lebih ganteng dan lebih kaya bersamanya. Aku pasti lebih bahagia.
Lan jangan ngomong marah-marah, oke? Aku tahu kamu masih mencintaiku, pasti kamu mencintaiku. Jadi kamu marah-marah benar kan? Cinta emakmu nggak bilang. Kamu cuma pintar di sekolah, selain itu nggak ada apa-apanya. Gimana mungkin aku setelah kamu selingkuh masih mencintaimu? Sampah, nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya jadi di hatimu. Aku lebih buruk dari suamimu yang koma itu ya. Sheng Yilan, kamu memang dari sananya hina dan suka janda kembang ya. Kamu ngomong hati-hati. Jangan bilang dia sekarang sudah bangun, walaupun dia masih terbaring di sana. Jauh lebih baik dari kamu. Kamu masih mikir aku bakal mencintaimu? Sampah. Aku cinta apa? Aku cinta kamu miskin dan sengsara, materialistis dan plain-plain HMPH. Zhao Minghui, kamu ngapain sama aku? Sheng Yilan, aku baru sadar. Kamu memang gak mau dihormati, mau dihina. Sekarang aku akan kirim video kita ke keluarga Gu. Lihat siapa yang mau kamu. Sheng Yilan, dulu aku gak sadar. Kamu sebegitu jalangnya. Lepasin aku. Pakai stocking hitam buat siapa? Tolong lepaskan aku. Semakin kau melawan semakin aku bersemangat. Ah. Ah. Tolong. Minghui bukannya sudah bilang jangan naik. Ibu, apa mereka berdua tidak? Ibu, Minghui tidak akan mengubah keputusan kan? Jangan berpikir macam-macam, jangan naik sekarang. Jadi apapun yang terjadi dengan Sheng Yilan tidak ada hubungannya denganmu. Mengerti? Zhao Minghui, tunggu aku pulih, kau pasti mati. Ha 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 ha. Maniac berpura-pura susi. Ah, dulu saat kita bersama. Kau tidak membiarkanku menyentuhmu. Sekarang juga tidak. Awalnya aku pikir kau orang baik. Setelah dapat warisan bisa bagi sedikit uang. Ternyata aku salah. Aku sarankan kau berhenti sekarang atau aku akan membuatmu meringkuk di penjara. Sheng Yilan lihat itu. Ponsel merekam, kau bisa melapor ke polisi. Kalau video tersebar, reputasimu yang hancur. Paling-paling aku bilang kita cuma bertengkar. Tolong. Berhenti. Minghui, apa yang kau lakukan? Aku. Siapa kau ini, bosku? Suami Ilan bosku. Oh, Anda bosku ya. Saya mau bilang tadi saya naik, saya mau bicara baik-baik dengan Sheng Yilan. Saya bilang jangan karena masalah lama membuat rumah berantakan. Benarkan? Lalu dia bilang apa? Dia bilang masih punya perasaan sama saya. Dia merayu saya. Benarkah? Anak saya ini, dulunya memang sangat mencintai Minghui. Bosu kami minta maaf kalau mau bercerai. Kami juga bisa menerima. Setelah bercerai, lihat dia bisa ambil harta apa. Ponselnya di meja, ada buktinya. Ah. Minghui, saya bantu membalut. Keluar. Aku akan segera meminta orang untuk mengirimkan pakaian untukmu. Bukannya kamu tidak datang. Kalau aku tidak datang lagi, kamu pasti akan selingkuh. Sok keras. Kalian sudah melihat isinya. Apa yang akan kalian lakukan dengan hal-hal yang dilakukan Zhao Minghui? Zhao Minghui, kamu sangat mengecewakanku. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Mama kakak Minghui sudah menjelaskan padaku. Dia melakukan ini hanya untuk memuji Sheng Yilan. Bahkan jika kita tidak datang, dia tidak akan mengkhianatiku. Anda salah paham. Orang ini memang seperti yang dikatakan Sheng Yilan bodoh. Bosu, tentang kejadian hari ini. Yilan juga salah. Keluarga Gu adalah keluarga besar. Dan tidak ingin memiliki menantu perempuan yang punya noda. Lebih baik hari ini aku yang memutuskan membatalkan pernikahan kalian. Besok langsung ambil surat cerai. Aku juga salah. Mr. Sheng, aku ingin bertanya padamu, apa salahku sebagai korban? Salahnya aku tidak menyangka kalian akan main curang, bahkan berani kembali sendirian ke sarang serigala ini. Aduh Yilan. Kenapa kamu tidak istirahat yang cukup?
Sudah pulih belum? Bicara dong, salahku apa? Kamu memaksa siapa, memangnya kamu yang benar. Minghui ini awalnya baik-baik saja. Dari awal kamu yang terlalu menekan. Kamu merasa sudah menikah ke keluarga Gu, ingin mengusir seluruh keluarga kami. Kejalanan kenapa dia sampai melakukan ini? Ya, Shenji Island. Aku terpaksa melakukan ini karena kamu terlalu menekan. Bosu, mana ada ayah yang bicara seperti ini ke anaknya. Kamu harus melihat dengan jelas siapa Shengilan sebenarnya. Jangan sembarangan membantunya, kalau sampai tersebar akan merusak nama baikmu. Bau apa ini? Bau sekali. Ada yang langsung buka mulut dan mengeluarkan kotoran. Kemo. SST, jangan buang kotoran lagi. Kakak Minghui, dia menggangguku. Aduh suamiku, mereka sekelompok orang. Menggangguku sendirian, katakan sesuatu dong. Banyak orang mengganggu istriku, memangnya aku buta. Bosu, kamu baru kenal dia berapa hari. Jadi bantu dia, jangan sampai kau tertipu olehnya. Tidak peduli berapa hari kalian kenal. Identitasnya sekarang adalah Nyonya Gu. Apapun yang dia inginkan, aku akan memberikannya. Aku mengatakannya seperti ini, Tuan Sheng, apakah kamu mengerti? Dulu itu karena kamu tidak dewasa dan salah paham padaku. Aku sangat marah, tapi kamu bisa menikahi seseorang yang sangat mencintaimu sebagai ayah. Aku juga senang. Simpan perhatianmu yang palsu itu, Tuan Sheng. Langsung saja katakan kapan kita akan membahas masalah saham. Perusahaan di sana saat ini agak rumit. Memberikannya langsung padamu, aku tidak tenang begini saja. Pertama-tama kamu ke departemen operasi perusahaan bekerja untuk sementara waktu. Setelah memahami situasinya, barulah mengambil alih, tidak terlambat. Saat ini dia pura-pura bodoh dan tidak mau memberikannya, tapi aku akan pergi ke perusahaan dulu. Secara bertahap meresap. Nanti hasilnya akan lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Baiklah, sepakat. Siapa di antara kalian yang memanggil polisi? Aku. Pria ini berniat memperkosa istriku, ini buktinya. Lihatlah, kami tidak berniat berdamai. Bagaimana bisa begitu? Bukankah sudah jelas? Bodoh. Mau kabur. Sir, kau harus membantuku. Sir, semua yang kulakukan adalah demi dirimu. Demi keluarga Sheng. Minghui, Sir, kau harus membantuku, Sir. Minghui, Duduk. Shengilan, aku belum selesai denganmu. Apa hubungannya denganku? Suamiku yang memanggil polisi, kalian semua memperlakukan wanita lemah sepertiku. Suamiku pasti marahkan suamiku? Ayo pergi. Dadah, semoga lain kali. Ketika aku melihat kalian bisa sedikit lebih pintar. Shengilan, tunggu pembalasanku merampas hartaku dan mencelakai priaku. Jika aku tidak membalas dendam padamu, aku bukan keluarga Sheng. Kenapa kau ada di tempat tidurku? Apa kau tidak akan? Jie, kau sudah membantuku hari ini. Aku tak tahu bagaimana membalas budi. Hanya bisa. Tidak. Aku ini orang yang berintegritas. Kau pelit sekali, bahkan tidak mau berganti tempat tidur. Ganti-ganti tempat tidur. Hari ini cuaca terlalu dingin. Aku hanya ingin tidur di kasur semalam. Pergi ke tempat tidurmu sendiri. Tidak, aku malam ini mau tidur di sini. Tidak boleh. Tidur sekali saja, biarkan aku tidur di sini. Lantai terlalu keras, aku tidak bisa tidur. Aku hanya ingin tidur di sini. Baiklah, lagi pula aku laki-laki. Aku juga tidak rugi. Tidak apa-apa, lagi pula aku tebal muka HM kamu. Aku tercekik olehmu. Kamu ini. Bagaimana? Aku tidak percaya kamu tidak lari. Ah, kamu brengsek. Lompat apa lompat, belum pernah lihat perempuannya. Yang begini juga kamu suka. Susah payah keluar dari sarang serigala itu. Lalu menikah dengan yang seperti ini. Laki-laki yang tidak perhatian.
Datang bulan masih harus tidur di lantai. Aku benar-benar terlalu malang. Terlalu malang, terlalu malang. Kamu ke tempat tidur. Akhirnya bisa tidur nyenyak dan nyaman saat musim tidur yang hangat dan nyaman. Sudah kasur sudah kuberikan, jangan berakting lagi. Keluarga Shengmu bukan miliuner juga jutawan, mana mungkin. Tidur saja tidak bisa hangat. Karena sejak ibuku meninggal, keluarga Sheng bukan lagi rumahku. Hidup bergantung pada orang lain, tidak kenyang, tidak hangat. Bukan hal yang biasa ya. Bagaimana bisa ayahmu tidak peduli? Laki-laki ya, istri pertama nomor 3. Selir masuk istri dan anak hangat di kasur. Mana ingat anak istri pertama asal aku tidak. Bagaimana Wang Suekin memperlakukan aku, dia tetap menutup satu mata. Tidak menyangka di dunia ini masih ada ayah seperti ini. Berita online banyak sekali, ada ibu tiri, ada ayah tiri. Halaman sosial kamu hanya baca berita ekonomi. Mungkin tidak akan mengerti ini. Kamu kenapa tiba-tiba mendekat? Aku ambil penutup mata. Oh, kalau tidak ada apa-apa. Aku tidur dulu, besok masih harus kerja di perusahaan Sheshi. Selamat malam. Sial. Aku kenapa gugup? Nenek, Lanlan, biar Jue yang antar. Nenek, aku bisa. enggak usah nenek. Perusahaan Shengshi dekat dari sini, naik mobil malah macet. Ah. Aku naik ini aja lebih praktis. Nenek, lihatkan. Bukan aku yang gak mau anterin dia. Sudahlah, urusan kalian berdua. Aku enggak mau ikut campur Lanlan. Hati-hati di jalan sampai kasih tahu nenek. Siap nenek. Dasar anak ini, pergi. Kemarin tidur nyenyak, makasih ya, aku duluan. Dah pergi. Dia nggak mungkin karena kejadian kemarin malam. Suka sama aku kan? Kalau nggak, kenapa senyum ke aku? Cewek ini gampang banget dibujuk ya. Lumayan ganteng. Ayo perkenalkan. Ini teman baru kita di perusahaan. Shingilan, dia yang akan menggantikan pekerjaan asisten direktur. Asisten direktur? Direkturnya siapa? Kamu baru aja masuk. Belum familiar sama bisnisnya. Ikut aku biar cepat belajar. Enggak ada masalah kan? Kalau gitu mohon bimbingannya Pak Sheng. Kamu baru aja masuk, belum familiar sama bisnisnya. Aku atur kamu mulai dari yang paling sederhana. Enggak masalah kan, Nona Sheng? Paling sederhana. Kabarnya grup Jinjiang baru aja mau diakuisisi, banyak proyek yang tertunda. Kamu minta aku selesaikan dalam seminggu, kamu pikir aku nggak tahu apa-apa ya? Gimana? Takut? Taktik provokasi nggak mempan sama aku bisa selesaikan proyek ini. Tapi waktunya harus diperpanjang jadi sebulan, seminggu nggak mungkin. Oke, aku kasih waktu sebulan. Baik, dalam sebulan. Enggak usah peduli absenku, enggak usah peduli aku di mana, yang penting selesai. Dasar kurang ajar. Enggak usah sebulan, setahun pun kamu enggak bakal selesai. Kamu dengar belum? Teman baru di perusahaan Shingilan. Katanya itu ketua dewan direksi Sheng. Dan anak dari selingkuhannya. Datang untuk merebut harta. Bodoh, anak selingkuhannya sekarang adalah direktur yang kalian ikuti. Aku bilang juga rupanya. Masuk karena koneksi, mengandalkan koneksi. Mendapatkan tanggung jawab proyek. Sok jagoan proyek itu. Tidak mudah lo nanti. Lihat saja bagaimana dia akan mempermalukan diri.
Katakan kenapa tidak lanjutkan. Minger, Berani ngomong di belakang, tapi tidak berani berhadapan langsung ya. kami hanya mengatakan fakta. Di depanmu pun kami akan bilang begitu. Kamu pikir kami takut ya? Kalau kamu berani tunjukkan bukti bahwa ibumu bukan selingkuhan. Kalau tidak bisa, Ibuku bukan selingkuhan. lepaskan aku. Jangan bergerak. Shingilan, lepaskan sekarang. Teman-teman semuanya ada di sini. Kamu hati-hati, semua bisa melaporkanmu. Teman-teman semuanya ada di sini, kamu hati-hati. Semua bisa melaporkanmu. Laporkan saja, dia juga tidak tahu. Atas perintah siapa mengatakan ibuku selingkuhan? Kalian bisa menerima ini kalau bisa. Mungkin kalian semua anak selingkuhan kamu berani memukul orang. Kalau kamu berani tunjukkan bukti bahwa ibumu bukan selingkuhan. Siapa yang mengklaim, siapa yang harus membuktikan? Kamu berani membuktikan? Apa yang kamu katakan benar? Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Kamu tunggu saja panggilan pengadilan. Nanti tolong bantu aku menjadi saksi. Minggir. Apa yang kamu lihat, pergi. Tidak berguna aku menyuruhmu menyebarkan rumor, tapi kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Dirut Sheng, aku benar-benar tidak menyangka. Dia akan muncul di kamar mandi, aku mohon. Beri aku kesempatan lagi, jangan pecat aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Baiklah, masalah proyek ini. Kalau kamu bisa berhasil menghalangi, aku akan memberimu kesempatan yang tidak akan pernah membuatmu. Menganggur. Baik, terima kasih Dirut. Kamu gila ya, tiba-tiba muncul ngapain? Kamu kan yang nyuruh dia nyebarin rumor ya? Jangan-jangan kamu mau mukul orang lagi ya? Emang kamu orang kasar ya? Iya, gue emang orang kasar. Jangan, kamu udah mukul dia, jangan mukul gue lagi. Sekalian aja. Bodoh. Shingilan, tunggu aja gue. Akhirnya selesai juga pulang kerja. Gue udah sampai Pak Sheng, tapi komputer Shingilan ada passwordnya. Gue ingat kamu bilang kemarin kamu udah install software di komputernya. Yang bisa langsung tahu passwordnya ya? Kamu bilang. Shingilan. Gue lihat kamu kali ini masih bisa sombong apa enggak? Berani mukul gue. Gue bikin kamu gak bisa bangkit lagi. Terima kasih semuanya. Kali ini penawaran kita adalah 8.299.000. Kok bisa pas cuma beda 1.000 sama kita? Kalau gitu Bu Sheng malam ini. Manajer Lin, maaf Manajer Lin. Gue gak sengaja. Gak apa-apa maaf ya. Gak apa-apa Bu Sheng, kamu duluan aja, gue bantu manajer Lin. Kalau gitu gue duluan ya Manajer Lin, lain kali ingat. Jangan gandeng bahu gue. Manajer Lin. Kamu cari tahu hubungan Lin sama Shingilan, sama teman kerjanya itu apa? Kamu gila ya, kamu yang gila Shingilan. Demi balas dendam sama papa, demi ngerusak keluarga Sheng. Sampai mau berbuat kriminal juga mau kerja sama lawan ya. Balas dendam sama direktur. Aduh, ini Shingilan sama direktur. Hubungannya apa sampai mau balas dendam gitu? Kalian gak heran apa? Suka nyebar rumor ya? Rumor apa sih, gue kan gak ngomong apa-apa. Sudah-sudah, kalian keluar dulu. Shingilan, kamu kalah, ada yang laporin kamu. Ngebocorin rahasia perusahaan. Saksi sama barang bukti semuanya ada. Tunggu aja kamu masuk penjara. Kamu. Kartu kamu yang nomor 3103. Dapat transfer 100 juta. Waduh.
Shengilan Anda terlibat dalam kejahatan ekonomi. Seseorang melaporkan dugaan kejahatan ekonomi. Anda membocorkan harga penawaran ke lawan Anda. Saya juga menemukan pesan yang dikirim pada tanggal 26 Maret. Adalah komputer Anda. Email tidak mungkin, aku tidak bisa membocorkannya. Lalu bagaimana Anda menjelaskan harga penawaran yang diberikan oleh manajer Lin? Itu hanya 1.000 lebih sedikit dari kita. Kawan polisi kami memiliki rekan kerja yang melihat bahwa setelah tawaran berakhir, dia dan manajer Lin King. Hubungan ini tidak terlihat. Benar saja kawan polisi Anda. Aku punya cara untuk membuktikan. Jangan percaya padanya, dia mungkin menekan waktu pengiriman. Jika aku bilang aku di meja, mengatur kamera tersembunyi untuk menangkap Hari. Siapa yang memindahkan komputer saya? Makan. Kontak terbaru sebenarnya adalah Gu Jiye. Kuharap dia mengerti. Shengilan tolong bekerja sama dengan kami untuk menyelidiki. Tunggu, tolong tunjukkan. Nona Sheng menutupi kita dan pergi. Yengilan kepada kami. Menjamin hidupnya. Tidak pernah kembali. Lucu kecil. Ini sangat sulit. Hahaha. Tidak dianjurkan untuk bekerja sama dengan buku proyek mereka. Ada banyak masalah. Maken. Tolong tunjukkan kartu identitas dan laporkan Sirene. Shengilan untuk memberi makan. Biarkan departemen teknis memeriksa lokasi nomor ponsel ini dan segera siapkan mobil. Nona Gesheng tidak membiarkan kita. Berikan dia. Kapal ini akan datang ke Myanmar. Tidak pernah kembali. Apa perbedaan antara itu dan mati? Selain itu kita masih bisa hasilkan lebih banyak uang, hahaha. Memang saudaraku. Cara membelanjakan uang saat itu. Apakah Anda akan menemukan beberapa wanita lucu kecil berani menyakiti saudaraku? Tunggu saja, aku akan memberitahumu. Lokasi ponsel Miss Bosu Sheng di Terminal Feri. Terakhir kali kau bilang di mana? Dermaga Ferry. Percepat. Hahaha, dengar itu. Kapal datang sebentar lagi. Kamu tunggu saja, hidupmu akan lebih buruk. Manis. Mereka datang, kamu tidak bisa lari. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Dikalahkan oleh seorang wanita, kamu hebat. Kamu hebat, kamu saja yang maju, yo. Ini masih si cantik Jiesin. Sepertinya bisa dijual dengan harga mahal, aduh. Manis berani memukul aku. Apa yang kamu lakukan masih tidak maju. Hahaha. Gu Jiye. Banyak orang cepat pergi. Gu Jiye, kamu akhirnya datang. Shengilan. Kamu bangun. Bagaimana aku di kamarmu? Dokter bilang kamu tidak apa-apa, aku bawa kamu pulang. Rumah sakit terlalu ramai, aku takut tidak aman. Tidak terlihat kamu cukup perhatian ya. Hal pertama setelah bangun bukan berterima kasih padaku karena menyelamatkanmu, malah bilang aku biasanya tidak perhatian. Apa aku bisa membuangmu keluar? Terima kasih telah menyelamatkanku. Masalah ini sudah aku selidiki. Segera akan ada jawaban. Adalah Sheng Xier. Kalian seharusnya bersaudara, mengapa dia membencimu? Benci sampai harus membunuhmu. Karena sejak kecil, aku sudah membenci dia dan ibunya. Sekarang lebih lagi dengan keluarga Sheng tidak bisa damai. Ambil semua harta mereka.
Apa kamu pikir aku jahat menghadapi keluarga? Sama sekali tidak ada belas kasihan. Hanya orang yang benar-benar peduli padamu yang bisa disebut keluarga. Orang-orang keluarga Sheng paling banter. Orang asing yang punya hubungan darah. Baik, demam sudah turun. Aku juga bisa tidur nyenyak. Kamu tahu tidak semua orang bilang aku harus berbakti pada Sheng Zongjun dan bilang Wang Sueqin adalah ibu tiri terbaik. Bagaimanapun aku menjelaskan. Mereka tidak percaya, hanya kamu. Percayalah padaku tanpa syarat, dukung aku. Siapa yang menyuruhmu sekarang memegang gelar Nyonya Gu? Aku ini orangnya selalu membela keluarga daripada kebenaran. Aku. Detak jantungku tiba-tiba sangat cepat. Apakah aku akan mati? Fu Changxi cepat masuk. Ada apa? Detak jantungku sangat cepat, tidak tahu apakah ada efek sampingnya. Tarik napas dalam-dalam. Ada apa? Tidak ada apa-apa, lihatlah pesona kita meledak-ledak. Membuat detak jantung berdegup kencang Bos Su. Baiklah, aku pergi dulu. Meskipun baru menikah tetap harus ada batasnya. Dia kan masih ada luka. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang kamu harus ada batasnya. Jangan ngobrol terlalu lama begadang, tidak baik untuk pemulihan tubuh. Oke, aku tahu. Hei, Tidak apa-apa, kamu cepat pergi sana. hei. Ini akan membosankan, lapar tidak aku buatkan kamu makan. Aku tidak lapar. Kamu akan bosan begini. Aku. Hei, Pria brengsek merusak ketenangan hatiku. baik, aku segera ke sana. Sudah, jangan main-main. Sebentar lagi infusnya akan balik. Ternyata dia tidak bisa melawan pesonaku. Jatuh cinta padaku sekarang malah malu-malu. Sebentar lagi ada urusan pekerjaan yang harus selesaikan. Kalau kamu lapar atau haus, panggil saja, ada orang di luar yang siap sedia. Ah, kamu mau pergi. Iya, urusan yang cukup penting. Tapi kejadian-kejadian hari ini, aku agak takut tidur sendirian. Kalau begitu tutup matamu dulu. Aku akan pergi setelah kamu tertidur. Gu Jue, kamu baik sekali. Tidurlah. Orang yang terlihat begitu ceria ternyata sejak kecil punya ayah dan ibu tiri seperti itu. Bos Su, mobil sudah siap. Belum menyerahkan bukti ya? Iya, Bos Su. Berani mengikat orangku. Berani melukai dia. Siapa yang memberimu keberanian? Jangan pukul kakakku, hadapi aku saja. Diam. Perlihatkan video ketiga preman itu padanya. Kamu berani membunuh. Asalkan kalian menyerahkan. Bukti siapa yang menyuruh kalian melukai istriku. Aku akan melepaskan kalian jika kalian masih tutup mulut. Akibatnya akan sama seperti dia. Jangan, tidak. Asisten San urus dia. Jangan lukai kakakku. Aku akan berikan buktinya pada kalian. Kalian sudah lihat akibatnya. Siapa yang menyuruh kalian melukai istriku? Perlu aku terus memaksa? Aku bilang. Aku akan bilang semuanya, aku punya bukti. Aku mohon jangan bunuh aku. Sisanya serahkan padamu, aku pulang dulu. Bagaimana Bos Su, videoku mirip tidak? Mirip setelah bukti didapat. Kamu laporkan ke polisi. Masukkan mereka ke rumah sakit. Bos Su, kenapa buru-buru pulang? Tidak bisa ada yang menunggu di rumah.
pekerjaan apa yang penting sekali. Tengah malam masih harus keluar. Bajingan, demi harta kau tega menjebak adikmu. Ayah, tolong aku tidak mau masuk penjara. Siar. Sayang, pikirkan caranya. Shengilan, aku tidak peduli caranya. Keluarkan Sier, kalau tidak harta ibumu. Sepeser pun jangan harap kau dapat. Kalian. Seluruh keluarga gila ya, aku belum sempat balas. Kok bisa? Dia baru saja keluar sebentar. Sheng Xier sudah ditangkap. Apa dia? Kenapa bangun? Apa yang terjadi dengan Sheng Xier? Kau yang lakukan. Aku yang lakukan. Kenapa? Pantas kau bisa kaya, eksekusinya mantap. Hebat bosu, aku sangat mengagumimu. Aku kaya karena keluargaku. Dari kakek buyutku sudah kaya. Tidak heran keluarga kalian bisa kaya selama beberapa generasi. Ternyata ini karena warisan kemampuan eksekusi yang turun-temurun. Pantas saja generasi demi generasi selalu kaya. Kenapa sebelumnya aku tidak menyadari? Kamu ini sangat tampan. Kamu selalu memuji orang secara langsung ya? Iya, aku selalu langsung memuji. Aku agak lapar. Ayo. Mau makan apa? Kamu mau masakin aku? Iya, soalnya sudah larut malam. Kalau membangunkan Nyonya Chen untuk masak pasti dimarahi nenek. Dibilang aku tidak perhatian. Nenekmu baik sekali. Mendidikmu juga dengan baik. Berpikiran benar dan perhatian. Kamu kenapa hari ini terus-terusan memujiku? Kamu menyelamatkanku, bahkan membantuku membalas dendam kalau aku tidak memujimu. Berarti aku tidak tahu berterima kasih. Mari buat mie sederhana saja. Oke. Sudah selesai. Wah, kamu hebat sekali. Bahkan mie saja bisa dibuat selezat ini. Cepat makan. Kenapa tidak enak? Coba kamu cicipi. Tidak ada masalah kok. Apa tidak ada masalah, ini enak banget. Ah, kamu main-main ya? Aku tidak kok. Aku sudah susah payah masak untukmu, kamu bercanda ya? Hati-hati. Kamu makan dulu, aku mau ke atas. Tunggu. Ada apa? Cium terus lari takut, aku minta tanggung jawab ya. Oh, bukan aku. Lihat kamu ketakutan. Tenang saja bos, aku pasti ingat. Perjanjian antara kita pasti akan bercerai, tidak akan meminta tanggung jawabmu. Perjanjian pasti bercerai. Ya. Orang ini kenapa kok bisa berubah cepat sekali? Aku malah tidak keberatan. Panggil Shengilan ke bawah, kita ada urusan dengannya. Nyonya muda mereka sudah datang sejak pagi. Menunggu lama terus ribut. Aku terpaksa membawa mereka masuk. Terima kasih banyak Paman Liu. Kamu anak yang tidak berbakti membuat adikmu harus masuk penjara. Membesarkanmu lebih baik membesarkan anjing. Aku yang menyakitinya? Dia hampir membunuhku. Kenapa tidak bilang dia masuk penjara? Karena dia sendiri yang melanggar hukum, tidak ada hubungannya denganku. Kamu ingin merebut harta keluarga kami, memaksa kami ke jalan buntu. Kalau tidak, anak kesayanganku tidak akan sampai seperti ini. Semuanya karena kamu. Cepatlah pergi memohon pada Bos Su untuk mengeluarkan Sier. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak ramah. Keluarga besar kalian ini semuanya seperti Jubaji ya. Bisa begitu memberikan fakta, kenapa tidak pergi melompat bersama langsung ke surga? Aduh. Lan ya. Aku tahu kamu tidak menyukaiku sejak kecil. Makanan, pakaian, dan kebutuhanmu dan Sier selalu sama. Aku tidak pernah membeda-bedakan. Bagaimana bisa kamu mengatur jebakan untuk adikmu kalau ibumu ada di surga? Aduh, jangan sebut ibuku. Shengilan berani melawan orang tua. Sekarang ada pelindung jadi tidak tahu aturan ya. Aduh, jangan bicara lagi Zongjun. Maaf, ini semua salahku. Aku menyebut ibumu karena aku terlalu panik. Kamu ingin harta keluarga Sheng? Kami berikan saja padamu. Lepaskan adikmu aku ini. Aku bersujud padamu. Adikmu tidak bersalah. Lepaskan adikmu, aku akan membungkuk padamu. Shengilan, orang tua bersujud padamu. Kamu berani menerimanya? Tidak takut kena petir ya? Jangan kira karena kamu dekat dengan keluargaku, kamu akan aman selamanya. Bosu, orang yang begitu hebat. Kamu tidak berpikir apakah kamu bisa mencapainya? Pasti akan dicampakkan dan nenek Gu itu
Dia terkenal sangat sopan. Kalau dia tahu menantunya seperti ini, kamu akan segera diusir. Menantu? Aduh Nenek Gu. Anda datang hari ini, saya datang untuk meminta maaf. Keluarga Sheng kami mendidik anak yang tidak berbakti seperti ini. Sanggal Mamelukan. Kamu memang seharusnya merasa malu. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Sifat kalian berdua sebagai suami istri, saya tahu betul. Bagaimana ini biar nenek melihatku? Sisi yang tidak manusiawi ini nenek. Anak, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Orang sering bilang, ada ibu tiri, ada ayah tiri. Ungkapan itu memang benar. Ayahmu ini tidak bisa membedakan benar dan salah. Sungguh menyebalkan Nenek Gu. Anda tidak bisa hanya mendengar kata-kata Lanlan saja. Dia punya keluhan terhadap kami, jadi aduh. Nyamuk ini datang dari mana ya? Berdengung-dengung tak karuan. Mengganggu orang, Pak Liu. Ya. Ambil raket nyamuk listrik, ayo. Nenek ini bagaimana? Jangan bergerak di sini. Aku bantu memukulnya, aku pukul kamu. Nenek, aku pukul kamu. Tidak tahu dari tumpukan sampah mana. Nyamuk ini terbang mengganggu ketenanganku. Malah ingin menghisap darah cucu menantuku. Kamu nyamuk. Nenek Gu, saya punya bukti. Membuktikan Sheng Yilan tidak setia kepada bosku. Anda lihat dulu. Jangan buru-buru membelanya. Baiklah. Saya ingin melihat. Bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Foto-foto ini saya tidak percaya. Semuanya palsu, saya masih punya video. Foto ini palsu, video ini. Kamu lihat yang ini. Saya. Masih membela diri seperti kamu ini. Orang yang tidak beroral bagaimana pantas. Dengan orang sehebat bosku. Pantas atau tidak saya yang menentukan. Bukankah kamu bilang dia ada acara malam ini? Tidak pulangnya. Xiao Zhang bilang begitu padaku. Xiao Zhang yang bertanggung jawab atas jadwalku sudah dipecat. Berani menyuap orang saya, kalian benar-benar mencari masalah untuk diri sendiri. Bukan Bos Su. Kebetulan. Paman Liu. Ada. Melapor polisi. Ya. Mereka memalsukan bukti, sengaja menjebak, mengancam istriku. Untuk melalui cara ilegal. Mempengaruhi keadilan hukum. Wah Bos Su. Kami tidak berani lagi. Kali ini maafkan kami. Maafkan kalian bukan tidak mungkin. Tapi aku ingat perusahaan Shengxi. Sebenarnya adalah peninggalan ibu mertuaku untuk istriku. Sial, pria brengsek itu merusak jalanku lagi. Tidak boleh, Sheng Yilan. Kamu yang bersemangat kaya ingin bercerai. Ya, aku akan mengembalikan semua saham kepada pemilik aslinya. Sudah simpan tatapan mesramu itu. Bosu, kamu tadi keren banget. Tadi keren. Tidak. Setiap saat, setiap menit, setiap detik. Ternyata sangat mencintaiku. Kedepannya lebih baik padanya saja. Hei Bosu, bagaimana kamu tahu mereka menyuap sekretarmu Zhang? Kamu benar-benar keren. Bagaimana kamu tahu itu dia kalau aku tahu? Hei. Kamu minum alkohol. Baru saja ada acara. Lalu bagaimana alkohol naik ke kepalaku? Benar. Alkohol memang bikin pusing. Ternyata mengakui alkohol yang salah. Bosu, sudah waktunya. Kita harus bercerai. Kamu bilang ingin bercerai denganku. Maaf, tadi alkohol yang salah. Tidak sengaja menciummu, tapi sekarang sudah lebih sadar. Aku ingin bertanya, bolehkah aku menciummu? Tidak boleh. Kali ini kamu yang memulai.
Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Mumpung ada alkohol, mumpung mabuk sekarang masih bisa berhenti. Gujie, kamu tidak bisa ya? Tunggu sebentar, maaf ya. Baru ingat aku kemarin lagi haid. Gak apa-apa, masih banyak waktu kok. Kamu kita akhir-akhir ini tinggal bareng lama, aku kira kamu tipe yang gak mau seks. Gak mau seks. Itu juga buat orang yang gak disuka. Eh. Ada apa? Aku sebelumnya selalu pengen mereka nyerahin harta peninggalan mama ke aku, tapi pas mereka beneran mau kasih ke aku malah takut. Nggak bisa ngurus perusahaan, takut ngerusak hasil kerja keras mama. Kamu kuliah jurusan apa? Sastra Tiongkok. Emang gak ada hubungannya sama ngurus perusahaan? Gimana kalau gini? Kamu belajar dulu di perusahaan aku ke berbagai departemen. Kenali prosesnya biar nanti pas ngurus sendiri gak ketipu karena gak ngerti. Beneran bisa gitu? Ini nggak merepotkan kamu ya? Dasar bodoh, tentu saja nggak. Kamu ngapain? Aku berhutang pengakuan padamu kan katanya. Pengakuan harus dimulai dari seikat bunga. Terima kasih ya, kalau gitu mereka gimana? Mereka diatur nenek, aku nggak bisa nolak. Kalau gitu kamu bilang terima kasih ke nenek ya? Aku mau telat kerja, gimana kalau kita pergi dulu? Kalau gitu aku antar ya. Enggak, jangan sampai orang lain tahu hubungan kita. Kalau orang lain tahu identitasku, aku nggak bisa belajar. Bener juga, kalau gitu kamu ada apa-apa. Ingat bilang ke aku ya, aku selalu jadi penopang terkuatmu, pergi sana. Aduh. Om, kamu baik-baik aja? Aku. Om. Pinggangku ini. Pelan-pelan, kamu baik-baik aja? Aduh, pinggang. Kamu ini Om, jalan gimana sih? Aku lagi nyetir baik-baik, kamu sengaja lari ke sini. Mau nipu ya? Kamu ngomong apa sih? Ini bukan shingilan ya? Pakai baju seadanya gini, apa keluargamu bangkrut? Bapak tua ini temanmu ya? Gimana sih cara bicaramu? Kan mobilmu yang ngebut duluan nabrak orang. Kamu malah fitnah cewek baik ini. Jangan main drama gini, aku udah tahu. Kalian orang miskin gini, udahlah. Ini sedekah buat kalian, ambil uangnya cepetan pergi. Jangan ganggu urusanku. Kamu. Katanya istri CEO mau datang hari ini. Jangan-jangan dia ya? Kayaknya ia, lihat aja gaya sombongnya. Istri CEO, jangan terlalu diambil hati. Begitu ya Pak, aku hampir terlambat. Nanti aku kasih nomorku, kalau merasa tidak enak badan. Nanti bisa telepon aku antar ke rumah sakit. Oh, baik-baik. Aku harus pergi dulu, kamu pergi saja. Pergi. Halo, ini aku. Soal kerjasama dengan grup GU. Jangan buru-buru tanda tangan kontrak, observasi dulu. Kamu ngapain? Shingilan, kamu lihat baik-baik. Ini grup GU bukan sembarang orang. Bisa masuk, jangan sampai masuk. Malah salah tempat. Nanti malu sendiri. Terima kasih perhatiannya, aku tidak salah, aku adalah karyawan baru di Departemen Keuangan Grup GU hari ini. Tua, kamu berani bilang aku tua? Lihat gaya berpakaianmu, orang lain bisa mengira mau merayakan ulang tahun besar. Kalian yakin dia istri CEO yang kalian bilang bukan? Bibi jauh CEO atau apa? Kamu siapa sih? Jangan asal ngomong. Kamu menghina istri CEO kami, hati-hati aku pecat kamu. Oh ya, kamu mau pecat aku? Kamu yang bayar kompensasinya. Aku seorang manajer, tidak punya hak pecat kamu. Sudahlah. Aku orangnya baik hati. Tidak akan mempermasalahkan. Baik, kamu ke belakang. Jangan halangi jalan istri CEO kami. Kalau saja aku tidak bisa membuka identitas, berani meniru aku sekarang juga aku hajar mukamu. Istri CEO, silakan sini.
Ayo silakan duduk. Aku nggak suka tempat ini. Terlalu panas, kita pindah tempat yuk. Nggak mau. Manajer, Ya. Kamu minggir. Hah, kenapa? Karena dia istri direktur dan kamu cuma anak kecil di masyarakat. Kamu cuma orang kecil, dengerin aja. Istri direktur mau duduk di mana, ya di mana, cepat pergi. Atau jangan paksa aku nempelin kamu. Tahan, Sheng Yilan. Kamu di sini untuk belajar, bukan untuk ngurusin anak kecil. kalau dari tadi nurut kan nggak masalah. Harusnya nggak usah cari masalah. Kamu ini emang perlu diatur. Kamu lupa waktu SMA gimana? Aku hajar preman-preman itu, iya. Kamu juga salah satu preman itu, kenapa sampai sekarang belum juga hilang kebiasaan buruk ini, suka ngebully ya? Kamu kelihatannya santai banget ya. Manajer karyawan bagian keuangan kalian kerja. Santai banget ya. Tentu saja enggak. Kamu sebelum pulang hari ini, semua harus diperiksa dan dicatat. Kalau ada kesalahan data besok, kamu nggak usah datang lagi. Istri direktur, ayo minum kopi. Aduh. Kamu ini lucu banget ini. Kopi aja nggak bisa bikin. Kamu datang. Iya, pesanan makan kamu. Belum selesai. Belum, capek banget. Kenapa hari pertama kerja? Kok kerjaannya banyak banget, apa atasan kamu ngejailin kamu? Aku telepon Pak San. Jangan, aku nggak mau ketahuan identitasku. Dan dengan ditekan seperti ini, aku bisa belajar lebih cepat. Kamu memang berpikiran terbuka ya? Oh iya, kamu di luar ada istri lain ya? Apa sih, aku cuma punya kamu satu istri. Apa di perusahaan ada? Ada gosip apa lagi? Hei, hari ini ada cewek datang bareng aku. Ada yang mengira dia adalah istri bos. Lalu aku lihat dia tidak membantah, malah terlihat sangat percaya diri. Aku kira kamu punya orang lain di luar. Aku. Sudahlah, aku hanya bercanda ya. Barang-barang ini sudah rapi, kita pulang saja. Ayo. Lan. Ya. Wah, ini. Hadiah hari pertama kerja, suka? Ya, suka. Kamu bantu aku pakai ya. Baik. Cantik tidak? Ya cantik, ayo. Ya. Sudah larut ke kantor untuk apa? Kamu kenapa belum pulang? Datang. Apakah ini terlalu mencolok? Bukan ini model terbatas dari rumah Fleur? Dia dari mana dapatnya? Sudahlah, lepas saja. Pasti dicuri, kalau tidak kenapa disembunyikan. Lihat deh gimana aku mempermainkanmu. Wah, kamu datang ya. Aku kira pekerjaan belum selesai. Tidak berani datang. Semua faktur data dan rekonsiliasi sudah aku selesaikan. Bagaimana bisa? Jangan buru-buru, coba cari lagi, mungkin ada di Recycle-bin. Jangan cari alasan, karena tidak menyelesaikan tugas. Aduh, sudah, kamu mengundurkan diri saja. Aduh, jangan tinggal di sini mempermalukan diri. Sedikit pekerjaan saja, tidak bisa diselesaikan. Kamu masih berani datang kerja. Apakah kamu tidak sibuk? Aku mau tanya sesuatu. Apakah rumahmu di pinggir pantai? Apa? Terlalu banyak ikut campur. Kamu Aku kasih tahu ya kamu. Buka kedua kakimu berbaring di tempat tidur. Ini tidak membutuhkan banyak pikiran dan uangnya cepat datang. Sepertinya kamu sudah berpengalaman ya. Tapi seperti kamu ini, seharusnya uangnya datang lebih lambat. Kamu. Kamu apa kamu sih? Sengilan kamu. Tugas belum selesai malah memukul atasan. Kamu dipecat. Siapa bilang aku belum menyelesaikan tugas? Nah, aku tipe orang yang selalu punya kebiasaan backup.
Sayang, Terima kasih. data yang kamu kerjakan hari ini ada bakupnya nggak? Aku punya paranoid selalu merasa ada yang mau jahat sama aku. Nah, Memang istriku selalu teliti dalam segala hal. tentu saja. Oh iya, tadi pulang aku lihat ada orang yang masuk ke gedung dengan mencurigakan. Aku minta rekaman CCTV ke Satpam. Dia masuk ke ruang keuangan. Jangan khawatir, aku akan hati-hati. Kalau ada masalah, ingat selalu hubungi aku. Jangan lupa kamu punya pendukung terkuat. Oke, anggap saja kamu menyelesaikan tugas tapi kamu memukulku gimana ini? Aduh, parah banget, sakit banget. Bagaimana kalau kamu laporkan ke polisi? Lucu banget sih. Tolong bantu cari kalung edisi terbatas. Yang diberikan suamiku hilang. Kemarin masih di tas, kok bisa hilang? Jangan-jangan ada yang mencuri. Kemarin aku cuma di kantor sama rumah. Di rumah dan mobil nggak ada, pasti ketinggalan di kantor. Kemarin siapa yang terakhir pulang? Siapa ya kayaknya? Aku ada apa? Oh, Diam aja, cepat cari. Atas dasar apa kamu menggeledah tasku? Nggak berani berarti kamu yang mencuri dong? Kamu bilang aku yang mencuri, ya aku yang mencuri. Kalau aku bilang cincinku hilang dan ada di tanganmu, gimana? Kalian pegang dia. 3 orang nih, hati-hati, aku suruh suamiku pecat kalian. Kamu. Geledah boleh, tapi kalau nggak ketemu. Liu Momo, kamu keluar dari grup, berani nggak? Oke, kalau ketemu. Kamu yang keluar. Oke, silakan periksa. Kamu masih bilang tidak mencuri, ini kan milikku. Kalung yang diberikan padaku. Zaman sekarang memang sudah gila. Jadi pencuri pun bisa begitu percaya diri. Orang yang tidak tahu benar-benar bisa tertipu olehmu. Ini jelas-jelas kalungku yang diberikan suamiku. Apa yang kamu bicarakan? Dengan orang sepertimu, masih bisa menikahi pria kaya seperti itu. Ini dari keluarga Fleury. Edisi terbatas Hutan Malam. Tahukah kamu berapa harganya dengan suamimu yang naik motor listrik ke kantor? Masih ingin berpura-pura kaya? Kamu pikir suka berpura-pura seluruh dunia sama denganmu? sedang sangat santai ya, tidak perlu bekerja. Jika tidak ada yang dilakukan, lebih baik tutup saja. Perusahaan tidak memelihara orang yang tidak berguna, bosu. Anda datang, beginilah situasinya. Wanita ini dia mencuri kalung istri presiden dan tetap tidak mengakui. Nyonya. Siapa yang kamu sebut nyonya? Ah, apa? Kamu bukan istri presiden. Kamu menipu kami. Kamu salah orang sendiri, apa hubungannya denganku? Lagi pula suamiku memang seorang presiden. Hanya saja bukan presiden dari perusahaanku. Kalian memanggilku istri presiden juga tidak salah. Shingilan ini mencuri kalungku. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Kalung ini edisi terbatas di seluruh dunia. Kalian bisa langsung menelepon merek tersebut. Tanyakan nama pelanggan. Halo toko utama Fleury di ibu kota. Aku menemukan sebuah hutan malam. Sekarang ada 2 orang yang mengklaim, satu bernama Shen Yilan, satunya lagi bernama Liu Momo. Apakah ada di antara mereka pemilik hutan malam ini? Ada, Nyonya Shingilan adalah pemilik hutan malam kami. Dan juga, Terima kasih. Dasar kamu nakal, berani sekali menipu kami. Aku akan memecatmu. Berani-beraninya kamu memukulku. meskipun aku bukan nyonya perusahaan kalian, suamiku adalah presiden perusahaan lain, pantas bagimu berkata seenaknya dan memaki aku. Kamu pekerja sialan, siapa kamu? Kamu. Shingilan, jangan sombong. Meskipun aku tidak di sini, aku bisa hidup dengan baik, tidak seperti kamu. Kehilangan pekerjaan ini kamu tidak bisa hidup. Harus menjual diri. Shingilan, siapkan barang-barangmu, ikut aku menemui orang dari grup UI. Baik. Sepertinya suamiku datang. Berani melawanku. Nanti aku akan menghajar kalian. Maaf ya ayah, aku pelupa. Obatnya ada di mobil, aku akan ambilkan dulu. Ayah tunggu sebentar ya.
Kenapa kamu sih pengemis tua? Bagaimana terakhir kali ngejail tidak berhasil? Sekarang ngejail sampai ke kantor ya? Aku bilang kamu ini sudah tua. Tidak mengumpulkan pahala, hati-hati tidak ada yang mengurus kamu. Kamu. Wah, belum bicara 2 kata sudah batuk-batuk. Orang lain bisa mengira aku meracuni kamu. Mau ngejail lagi ya si tua? Paman tidak apa-apa. Aku bantu paman masuk minum air ayo. Sudah kubilang kalian berdua satu tim. Sekarang ketahuan kan? Satu mencuri uang di kantor. Satu ngejail di luar kantor. Dia bukan suamimu kan? Dengan uang hasil ngejail kamu diangkat jadi jijik. Kalau mulut bau jangan bicara. Bau kantor jadi tidak enak. Mau aku panggil satpam untuk mengusir kamu ya? Baiklah kalian semua. Mengganggu aku seorang wanita lemah. Tunggu saja nanti suamiku datang. Aku akan membuat kalian berlutut minta maaf. Suami kenapa baru datang? Mereka semua menggangguku. Cepat bela aku. Bukannya aku suruh kamu cuti hari ini. Aku tidak sakit ngapain cuti. Katanya grup GU dan grup UI akan bekerja sama, jangan harap. Suamiku adalah manajer umum grup UI. Diam kamu. Ayah aku tidak tahu. Selain Yifei, aku punya anak perempuan lain. Kamu memang menantu yang baik. Apa anak menantu kita orang kelas atas bicara? Kamu orang tua 3 ini ikut campur apa? Diam kamu. Ini ayah mertua saya. Dan juga ketua direktur grup UI. Kamu sampah dari luar. Malu bilang diri sendiri orang kelas atas. Kamu bawa ketua direktur masuk dulu di sini, saya yang selesaikan. Keluar selesaikan masalahnya. Tuan Zhang silakan. Shingilan, jangan terlalu sombong, lihat wajahmu. Saya jijik. Liu Momo, kamu memang anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Dari sekolah sudah jadi preman. Jadi selingkuhan, saya kira kamu. Temukan orang kaya baru ternyata tetap jadi selingkuhan. Meski jadi selingkuhan, masih lebih baik dari kamu yang miskin, sayang. Sayang tak punya ibu. Kamu, Kalau kamu berani keluar dari lift ini, saya akan menghancurkan wajahmu. Tak mau dipukul, keluar dengan baik-baik. Kalian ngobrol apa? Senang sekali. Wah wahaha. Kamu menikahi seorang istri yang cantik dan baik hati. Beruntung punya dia. Ketua direktur sudah tahu ya. Hehe. Tuan Zhang awalnya kira Liu Momo istri saya. Hampir tidak mau kerjasama dengan kami. Hahaha. SST, tolong ketua direktur. Rahasiakan ya, saya masih ingin belajar banyak. Tentu. Lan-lan antar Tuan Zhang keluar. Tuan Zhang, hati-hati di jalan. Kamu ngapain? Untung kamu istri saya. Kalau perempuan itu ratusan triliun pun tak cukup dia habiskan. Hanya bisa bilang nenek punya selera. Ada yang baru bangun sudah bilang saya mengganggu. Mau cerai sama saya. Jangan bahas masa lalu. Kenapa tidak boleh bahas kamu? Ada apa? Hati-hati, ada orang dan CCTV di sini. Ayo ke kantorku, kunci pintu. Kamu lepasin. Tunggu, ada orang. Sayang, aku pulang, kita gak bakal pisah lagi. Kenapa aku pulang kamu gak senang ya? Siapa yang setahun lalu waktu aku keluar negeri, nangis-nangis minta aku gak mau aku pergi? Tunggu, kamu jangan pergi.
Bos Gu, kejadian tadi aku gak bakal bilang ke siapa-siapa. Aku gak dengar apa-apa. Kukira kenapa ternyata takut orang lain. Dengar masa lalumu yang kelam ya aduh. Aku naik pesawat belasan jam baru sampai sini langsung. Kesini buat ketemu kamu sekarang lapar banget. Sayang kamu temenin aku makan yuk. Sudahlah nanti aku jelasin ke Lanlan. Oke, kamu mau makan apa? Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Yuk makan di restoran yang dulu kita sering dateng waktu pacaran. Ganti aja deh, yang itu udah tutup. Ah ya udah. Kamu aja yang milih mau makan apa asal sama kamu. Aku mau makan apa aja. Beneran pergi, ternyata dia mantan pacar Gu Jiuye, cantik banget. Lanlan pulang ya, haus kak. Minum kopi. Ini burrito yang aku pesen khusus buat kamu. Enak banget. Jangan-jangan gak usah. Aduh dulu itu. Kita berdua salah tertipu. Salahnya Liu Momo kalau bukan dia yang ngasih tahu kita. Kita gak bakal ngejailin kamu. Iya, Aku ajak Su King Kong makan di Xiao Xiangge. Sambil ngomongin semuanya, bentar aja aku balik. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Kalian kerja yang bener, jangan ngelakuin hal-hal kayak gini. aduh sayang. Kakiku kena minyak. Kamu bersihin dong. Gak boleh, aku gak boleh mikir yang aneh-aneh. Gu Jiuye bukan orang kayak gitu. Tapi dia berhadapan sama mantan pacarnya, kan katanya mantan pacar itu selalu jadi cahaya dalam hidup cowok, ya gak boleh. Aku harus pergi melihat Mener. Kasih aku cuti dong. Boleh-boleh, kamu tinggal apply di Feishu aja. Kenapa sih kita harus menjilat dia? Nggak usah banyak bicara. Asisten San kan sudah bilang. Itu istri direktur. Mau kerja di bagian keuangan kita. Bukan dia Liu Momo. Ya pasti Shengilan dong. Tapi Shengilan dia nggak pernah bilang. Kalau dia istri direktur gitu. Aku rasa dia mau merahasiakan. Kita juga jangan bilang-bilang. Anggap aja nggak tahu. Tapi gimana kalau dia bukan istri direktur? Bodoh. Walaupun dia bukan istri direktur. Tapi dia tetap bukan orang yang bisa kita lawan. Mari makan rebung waktu kita sekolah dulu. Sering beli di warung kecil belakang sekolah. Kamu ingat nggak rebung mereka yang paling enak? Yang pernah aku makan. Aku ingat. Tapi enak atau enggaknya rebung aku sudah lupa. Soalnya aku nggak suka makan rebung. Kamu yang suka, makanya aku sering nemenin kamu. Ingat-ingat dulu kamu baik banget sama aku. Semuanya selalu mengalah. Tapi aku masih terlalu muda nggak tahu menghargai kamu yang baik. Jangan bilang begitu, kamu mengejar mimpi. Dan karir itu nggak salah meskipun kamu perempuan. Aku juga nggak merasa kamu harus karena cinta mengorbankan masa depanmu hanya untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi aku sudah nggak bisa menari lagi. Maksud kamu apa? Aku nggak bahagia di sana. Mereka sangat rasis terhadap orang asing, terutama terhadap orang asing yang menari lebih baik dari mereka. Jadi setelah aku dapat posisi utama, mereka menyusun skenario supaya aku jatuh dari lantai. Cedera parah. Aku nggak bisa menari lagi. Jadi kamu pulang ke Indonesia? Aku cuma punya kamu. Aku sudah menikah. Sama cewek yang tadi itu ya? Apakah nenek yang memaksamu? Kamu nggak cinta dia kan? Aku akan bilang ke nenek aku bisa. Aku mencintainya. Aku tidak percaya. Kita baru berpisah setahun saja. Kamu mencintaiku begitu lama. Bagaimana mungkin kamu bisa menyukai orang lain? Jangan bercanda dong. Aku tidak bercanda, Su King Kong. Jangan tarik-tarikan, aku sudah punya istri. Benarkah kamu akan begitu kejam padaku? Kamu sama sekali tidak pernah menyukaiku kan? Lalu kenapa kamu mau bersama denganku? Karena cocok dan juga memberontak. Waktu itu nenek sangat ingin aku mencari yang sepadan. Aku tidak mau pernikahanku dikendalikan. Kebetulan saat itu kamu muncul. Kamu cantik, sifatnya juga baik. Jadi aku bersamamu.
Jadi selama ini kamu menipuku. Kamu bilang mencintaiku juga bohong. Setelah sekian lama bersama bilang tidak ada perasaan. Tidak mungkin, tapi baru kemudian aku sadar. Setelah kamu pergi, aku tidak seperti yang kubayangkan. Sedihnya. Aku ke kamar mandi dulu. Ada apa? Lupa bawa tisu. Aduh maaf. Tidak apa-apa. Kamu kok datang? Kenapa merasa bersalah tidak berani biar aku datang? Apa sih, mana mungkin? Gimana sudah bicara dengan mantanmu? Jujur saja gagal. Dia mana? Ke toilet. Aku pulang dulu. Tunggu, jangan pergi dulu sebelum aku datang. Apa yang terjadi di sini? Aku cuma menjelaskan padanya aku sudah menikah, itu saja. Benarkah lalu lipstik di kerahmu? Itu bagaimana? Oh, tadi dia tidak sengaja jatuh. Lalu aku menolongnya, mungkin saat itu kena. Iya benar, kita sudah lewat. Tadi tidak ada yang terjadi. Lalu bekas di lehermu itu apa? Ini aku sakit tenggorokan 2 hari lalu jurut biar tidak panas. Jangan salah paham. Bukan kamu tidak akan berpikir aku dengannya di sini. Ayo lakukan hal itu. Aku tidak bilang begitu, tapi penjelasanmu terdengar dipaksakan, sulit dipercaya. Nona, meskipun aku sangat mencintai Ahye, aku juga iri kamu bisa menjadi istrinya. Tapi aku bukanlah orang yang kamu bayangkan. Tolong jangan menghina kepribadianku. Maaf ya. Urusan kalian berdua selesaikan sendiri, aku duluan ya. Kenapa? Ahye, sejak aku terluka, kakiku agak susah digerakkan, bisa tolong antar aku pulang? Kalau istrimu tidak nyaman, aku bisa mengajaknya bersama, aku tidak keberatan. Aku. Tidak perlu, kalau antara suami istri bahkan kepercayaan kecil tidak bisa dilakukan, mungkin tidak perlu. Bersama lagi. Kamu masih bisa jalan. Kakiku terkilir, mungkin tidak bisa berdiri. Tolong ya. Sial, ternyata dikibuli si gadis licik. Marah banget. Gujie si brengsek. Lebih bodoh dari aku. Bisa ditipu si gadis licik selama 2 tahun. Kenapa dingin? Pasti Shengilan. Wanita jahat yang tidak percaya padaku sedang memakiku. Ahye, aku bisa membuatmu menyukaiku sekali. Kedua kalinya. Baiklah, masih tidak peduli padaku. Kayaknya sudah sombong ya. Kamu. Kenapa kamu tidak pakai baju langsung keluar? Bukan kamu yang matikan lampuku. Aku siapa tahu kamu seorang pria takut gelap. Kamu ngapain? Kenapa kamu tidak percaya padaku hari ini? Aku. Mana ada aku tidak percaya padamu. Aku cuma bertanya. Siapa tahu kamu marah besar. Kapan aku marah besar? Kamu bilang penjelasanku dipaksakan, tapi aku jelas-jelas mengatakan yang sebenarnya. Bayangkan posisimu, kamu tidak marah. Saya marah.
Tapi kamu bilang kalau tidak cukup percaya. Ya tidak perlu jadi suami istri kan kamu mau cerai sama aku. Aku bilang itu karena marah mana mungkin. Aku cerai sama kamu karena hal ini. Aku tidak peduli kamu waktu itu bilang begitu. Aku sangat marah, aku sangat sedih. Aku merasa kamu memang mau cerai sama aku ya mantan pacar kamu pulang. Ternyata kamu mau sama aku. Kamu Gu Jie. Kamu ini anjingnya. Kalau tidak dihukum, kamu tidak akan ingat. Apa ini? Maaf. Aku tidak langsung sadar kamu mandi dulu. Aku pergi dulu. Kapan haidmu selesai? Kemarin hari terakhir. Kamu ngapain Gu Jie? Aku sudah mandi. Ada satu hal. Aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Semoga setelah kamu dengar, jangan anggap aku memprovokasi. Apa itu? Hari ini aku kira aku salah paham sama Su King Kong. Tapi waktu kamu menggendongnya keluar, aku lihat di wajahnya senyum aneh. Mungkin aku salah lihat. Tidak tahu juga apa hari ini semua ini direncanakan dia. Mungkin dia ingin kita saling salah paham. Aku hanya berpikir. Hari ini waktu aku antar dia pulang ada kamera tidak, yang bisa rekam ekspresinya. Kamu percaya aku? Tentu karena kamu istriku. Hanya karena itu. Tidak karena cinta itu percaya tanpa syarat. Aku cinta kamu Lan. Kamu pertama kali bilang ini sama aku. Nanti akan ada banyak kali lagi tidur yuk. Apa ini? Reuni teman sekelas. Malam ini juga dadakan banget ya? Ya. Mungkin untuk menyambut Su King Kong pulang. Di sini tulisannya boleh bawa keluarga. Mau ikut aku biar semua orang lihat. Istriku cantik dan menggemaskan. Baiklah, aku akan mengorbankan waktu istirahatku. Biarkan kamu pamer sedikit. Masih istriku yang paling baik padaku. Malam ini kamu jangan terlalu cantik ya. Aku takut semua orang akan menatapmu. Kamu. Jangan ngomong manis terus, terlalu kuno. Perkenalkan ini, istriku Shengilan. Halo semuanya. Gu Jie, kapan kamu menikah? Kenapa tidak memberitahu? Kami belum mengadakan pernikahan, nanti akan memberitahu semuanya. Istrimu mirip dengan King Kong ya? Gaya berpakaiannya juga sama. Jangan-jangan kamu melihat akun media sosial King Kong, diam-diam menirunya. Apa mirip-mirip Rob ini? Kan cuma model populer tahun ini. Jangan bercanda. Waktu aku pergi, dia sudah sangat membenciku. Masa sih cari orang yang mirip aku? Ada cinta baru ada benci. Gu Jie, jangan-jangan kamu masih ingat King Kong. Jadi kamu asal cari orang menikah untuk membuatnya kesal, bahkan tidak mengadakan pernikahan. Kami tidak mengadakan pernikahan karena aku terlalu sibuk mengambil alih bisnis keluarga. Setelah aku selesai, kami akan mengadakan pernikahan kan suamiku. Ya istriku, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Suamiku, kamu baik sekali. Lihat kan sudah kubilang. Dia sudah melupakan aku. Kamu juga jangan ngomong lagi. Nanti Nona Sheng tidak senang. Pria memang tidak setia. Tapi baru putus setahun, langsung menikah. Apa bedanya dengan langsung ganti pasangan? Sudah, mari pesan makanan.
Semuanya mau makan dan minum apa? Lily, aku ingat. Kamu suka minum teh hijau kan? Teh hijau di sini sangat terkenal. Mau pesan satu teko, ada teh hijau besar di sini. Duduk di sini masih minum teh hijau apa? Tidak minum, tidak ada nafsu makan. Kamu tertawa apa? Enggak apa-apa, cuma pertama kali dengar ada yang kayak gitu. Perkenalan diri malah bilang dirinya teh hijau. Suamiku teman-teman lamamu kok pada sadar diri ya? Aku sedang memarahimu. Kamu enggak dengar ya? Sudah, Lily. Aku tahu kamu sedang membelaku. Tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan lagi kamu menyerang Nona Sheng. Nanti Ahye bakal enggak senang. Benar-benar licik, enggak bilang dirinya enggak senang. Cuma bilang Ahye enggak senang. Itu kan artinya dia cuma peduli perasaannya. Iya, soalnya suamiku sangat mencintaiku. Orang lain ngomong apa-apa tentang aku dia aja enggak senang. Apalagi teman lama yang enggak ada hubungannya. Langsung datang ke depannya buat memarahimu. Ini bukan cuma memarahiku tapi juga enggak ngasih dia muka. Bukan. Enggak ngasih dia muka, kenapa Gujue? Bukan aku bilang. Kamu pilihannya gimana sih, Su King Kong? Gadis yang baik ini enggak jambil. Malah nikah sama teh hijau. Benar-benar enggak ngerti kamu. Semuanya pada ada maaf datang telat. Suamiku kan belajar kedokteran, kok bisa teman sekelasmu? Dia alumni. Kami berlima dulu mainnya asyik banget. Kemana-mana selalu bareng. Kami juga menyaksikan. Gujue sama King Kong itu cocok banget saling mencintai. Ditanya belum kok udah ngomong. Banyak banget ngomongnya, nyebelin. Itu kan udah berapa tahun yang lalu, kenapa masih dibahas? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Hari ini kita kumpul ya kumpul yang asyik. Kalau nggak mau makan ya udah bubar. Nggak usah makan dengan nggak senang. Aku ke toilet dulu. Ahye, kamu sebenarnya enggak mau ketemu aku ya? Istriku kelamaan, aku mau lihat. Ahye, aku enggak percaya kamu sama aku. Enggak pernah mencintai apalagi percaya. Kamu gampang banget jatuh cinta sama Shengilan. Kamu pasti masih marah sama aku, iya kan? Kita bukan anak kecil lagi. Aku sangat paham perasaanku, aku mencintai Lanlan. Bersama dia aku sangat bahagia. Enak banget, yang lebih penting lagi. Di dekatnya aku merasa jatuh cinta. Perasaan ini sama sekali tidak ada saat aku bersamamu. Su King Kong, sadarlah. Jangan main-main lagi seperti hari ini. Ahye, jangan lepaskan aku. Aku cuma punya kamu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Orang tuaku tahu aku tidak bisa menari, langsung menganggap aku tidak berguna. Kamu juga tahu bagaimana keluargaku. Tolong aku, mohon. Ahye yang bisa kusandari. Hanya kamu. Kalau masalah pekerjaan aku bisa bantu. Tapi Su King Kong, kamu harus paham. Seumur hidup satu-satunya orang yang bisa kusandari, hanya dirimu sendiri, lepaskan. Jangan, Ahye, kasih aku kesempatan terakhir, Ahye. Gimana, selesai? Semoga dia mengerti. Terima kasih istriku yang baik sudah menemani aku. Lapar ya? Ya. Aku ajak kamu makan enak. Ayo. Hei. Ahye, King Kong ada masalah, cepat ke rumah sakit. Oke. Apa yang terjadi? Changxi bilang Su King Kong ada masalah di rumah sakit. Aku akan segera kembali. Aku ikut sama kamu. Oke.
Ayah kamu akhirnya datang. Aku sakit sekali. Aku sakit sampai mau mati. Gimana dia? Dia sebelumnya terluka parah. Dirawat di rumah sakit, selama 3 bulan sudah hampir sembuh. Tapi kadang masih ada rasa sakit palsu ditambah tadi malam. Dia jatuh saat ganti bohlam. Tengah malam rasa sakit palsunya bertambah merasa kakinya patah lagi. Maaf ayah. Aku tadi sakit sampai bingung. Sekali lagi lupa kamu sudah menikah. Maaf Nona Sheng, aku tidak sengaja. King Kong tidak apa-apa. Aku yang panggil Aye. Salahkan aku saja. Bisakah aku bicara empat mata dengan Nona Su? Changsi kamu dan ayah keluar dulu. Tenanglah, aku tak apa-apa. Baiklah, katakan yang sebenarnya, apa maumu sebenarnya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kakak orangnya sudah pergi. Kenapa masih berpura-pura? Jangan terlalu haus panggung, oke? Nona Sheng, kamu pasti salah paham. Aku lupa beberapa hari yang lalu bahwa ayah sudah menikah. Kalau tidak, aku takkan kembali ke negara ini untuk mencarinya. Hari ini aku sangat tersiksa, ingatanku kacau. Sehingga lupa bahwa dia sudah menikah. Maafkan aku. Nanti kamu langsung bawa dia pulangnya. Benarkah? Tentu. Setelah aku agak pulih, aku akan meninggalkan kota ini. Lagi pula tanpa ayah. Aku tetap tinggal di sini juga tak ada artinya lagi. Aye, istri kamu ini benar-benar tidak bisa menerima orang lain. Bahkan Su King Kong yang masih sakit pun disangkanya macam-macam. Meski sudah didesak berkali-kali, tetap tak mendapatkan jawaban apapun. Dia tak perlu menerima siapa-siapa. Karena aku hanya akan memiliki dia satu-satunya. Apa kamu jatuh cinta padanya? Ya, Mana mungkin kamu baru kenal dia berapa lama? Lagi pula dia itu dibeli oleh nyonya tua untuk mengusir sialmu. Tidak ada dasar perasaan sama sekali. Jangan sampai hormonmu memuncak lalu salah mengartikan perasaanmu sendiri. cinta tidak ada hubungannya dengan waktu. Belum tentu karena kamu bersama Su King Kong terlalu lama. Jadi kamu jatuh cinta padanya. Bagaimana mungkin kamu tahu bagaimana aku tahu? Tidak penting kalau kamu suka dia. Kamu sendiri yang harus menjaga dia, bukan aku. Datang pagi-pagi begini. Tidak mencintainya adalah memberinya apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan sekarang adalah kamu di sisinya. Aku tak bisa melakukannya. Aye, anggap saja kasihanilah King Kong. Jaga dia sampai dia sembuh, oke? Rasa sakit hayalan itu sangat menyakitkan. Tak kalah dari rasa sakit yang sesungguhnya, dia begitu mencintaimu. Jadi meskipun kasihanilah dia. Dia mencintaiku, aku harus menjaganya. Jika besok orang lain mencintaiku, apakah aku juga harus menjaga mereka? Jika suatu hari semua orang di dunia ini mencintaiku, apakah aku juga harus merawat semua orang di dunia ini? Aye, mengapa kau berubah seperti ini? Aku selalu seperti ini. Jika kau mencintainya, rawatlah dia dengan baik. Buatlah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Bukannya memaksaku secara moral. Peristiwa hari ini, aku hanya mengizinkan terjadi sekali. Jika ada lain kali, meskipun dia saudara terbaikku, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak, hidupmu masih memiliki banyak arti. Dulu kau meninggalkan Gu Jiye untuk mengejar kariermu. Aku tak percaya. Seseorang yang begitu mencintai dirinya sendiri dan mengejar karir dan masa depannya, bagaimana bisa berubah seperti ini? Lihatlah dirimu sekarang seperti apa jadinya. Aku pernah melihat video penampilanmu, anggun, percaya diri, tenang. Bahkan jika tidak bisa menjadi yang pertama, kamu tetap bisa bersinar dalam bidang tari. Kamu bisa melatih murid-muridmu untuk menjadi penerusmu, bukan seperti sekarang putus asa. Hanya ingin hidup bergantung pada seorang pria. Ya bagaimana aku bisa berubah? Menjadi seperti sekarang ini. Apalagi bukan tidak ada yang mencintaimu tapi kau tidak melihatnya. Apa? Siapa yang menjemputmu di bandara? Siapa yang berada di sisimu saat kau kesakitan? Langsung tanpa ragu. Maksudmu Changsi? Kenapa dia? Lupakan masa lalu, hargai orang yang ada di depanmu, jangan salah lagi. Dan lagi, kau seharusnya bukan tipe orang yang terjebak dalam hubungan, bertarung mati-matian dengan wanita lain demi seorang pria.
Kau benar, aku bukan tipe orang seperti itu. Aku pergi dulu ya, semoga lain kali kita bertemu saat kau bersinar lagi. Aku akan melakukannya, Shengilan. Terima kasih. Masih baik-baik saja. Maaf, aku tidak bisa menahan Aye untuk merawatmu. Tidak apa-apa, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Benarkah? Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mungkin ada orang yang lebih layak untuk kuhargai, yang harus kusayangi. Wajahku hampir bolong karena kamu terus menatap. Apa yang kamu lihat? Aku melihat ketampanan dan kehebatan suamiku. HMPH. Oke, aku terima kata-kata manismu yang klise ini. Apa semuanya sudah selesai? Oke. Kalau begitu aku akan ke kantor sekarang. Ada apa? Barusan pengacara menelepon. Transfer saham perusahaan dan rumah ibuku. Prosedurnya sudah selesai, aku harus pergi untuk menandatangani. Benarkah? Ya, Bagus sekali. kalau begitu ayo cepat ke kantor. Ia duduk yang manis. Ya. Pak sopir gas.